Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Equart 81. Ini lanjutan video yang kemarin ya. Ini pembuatan innernya. Jadi yang pertama kita siapkan bahan-bahannya seperti ini, 26 x 4 cm 2 kali. Terus kemudian puringnya 2 kali juga. Jadi ini nanti untuk sebagai dalamannya ini ya, 28 20 26. Dan ini untuk resleting. Jadi resleting nanti sistemnya sistem gantung seperti telinga, nanti seperti yang gambar di awal tadi. Ukurannya sesuai yang tadi ya. Kemudian sebelum ditempel sama ya, jadi ini dilem dulu tepi-tepinya. Ini sama seperti video-video sebelumnya, jadi semuanya main lem dan karton dulu. Jadi ini fungsinya adalah untuk membantu membentuk yang kita inginkan. Ini tadi sama ya, pakai koin juga untuk lekukan-lekukannya. Ini pakai koin 100. Ini seperti ini, jadi jangan kebalik ya, ini satu pasang. Ini seperti ini pasangannya. Terus kemudian yang satunya nanti untuk puring. Ini potong, sisakan 1 cm bagian atasnya, yang bagian bawahnya nggak perlu. Ini untuk puring juga sama, ini sisakan 1 cm juga untuk bagian lekukan atasnya. Nanti ini dilipat seperti yang sudah. Jadi masih ingat ya, semuanya pakai lipat gini. Jadi kita coba tidak menggunakan feather, ini akan rapi juga dan cepat. Kalau untuk sendiri ini bagus juga, untuk ketahanannya bagus juga daripada kalau feather nanti kalau misalnya lepas akan membuat feather lagi, nanti akan kesulitan atau servisnya kalau misalnya lepas. Kalau ini nanti insya Allah tidak melupas ya, bukan berarti nggak bagus juga ya. Feather itu bagus, rapi, cuma kalau untuk sendiri porsinya terlalu besar dan lama. Nah ini ya hasilnya ya, jadi sama, ini rapi juga, yang ini juga sama. Ini lebih mudah karena tipis puringnya, caranya juga sama. Oke, ini kita pasangkan begini, nanti kita kasih lem juga. Jadi ini jangan lupa ya, ini pasangannya. Kemudian untuk resletingnya pakai resleting besi YKK. Nah ini kita copot dulu bagian penguncinya itu, stoppernya itu, tang seperti ini. Oke, ini hasilnya ya. Oke, ini kita buang aja yang stoppernya itu, atau dimanfaatkan untuk lain nanti. Nah ini kalau terbalik nggak bisa ya, bukan berarti ada stopnya. Ini atasnya nanti dilem juga dulu, kemudian kita jepit sambil nunggu kering. Nanti ini juga kita lem tipis saja dan pinggir biar rapi. Baru ini kita lem untuk pinggir sampai dengan bawahnya, ini pinggir semuanya. Ini pun misalkan tengah ikut klem nggak jadi masalah nanti, karena akan digabungkan dengan yang ada puringnya. Jadi sekali lagi ini jangan sampai terbalik, karena ini nanti kalau terbalik resletingnya tidak bisa dipasang. Nah ini kanan dan kirinya, atas dan bawahnya jadi puring sama enggak. Ini yang bahannya tadi dulu biar nggak bingung, ini ke kanan ya. Jadi bagian yang masih ada stoppernya ini nanti maju ke atas. Nah, seperti ini ya. Ini caranya juga kira-kira seperti ini, nanti dijahit. Terus kemudian ini kita tempel, harus presisi. Kalau nggak presisi nanti itu kendalanya di jahitan ada yang tidak terjahit bagian puringnya nanti nih. Nah, seperti ini ya. Ini harus presisi. Ini harus nunggu lem juga agak kering ya, kalau langsung tidak bisa di. Nah ini jangan
sampai terbalik, yang satunya di kiri, ini menghadap ke kiri. Biar nggak terbalik dijejerkan seperti itu. Ini nanti kalau terbalik semuanya ke kanan tidak bisa dipasangkan, tidak bisa dipakai, dibongkar lagi. Ini tadi belum begitu kering, jadi susah ya nempelnya ya teman ya. Ini harus sama jaraknya juga. Nah, ini kita tempelkan juga sama, ini harus presisi di bagian o-ringnya juga sama, nanti biar untuk menjahitnya biar pas, jadi nanti belakang juga terjahit. Nah, jadi kalau pakai bantuan lem itu lebih rapi daripada jahit langsung. Nah, jadi seperti ini nanti. Resletingnya masih dipakai, bisa diganti dengan variasi juga bisa. Ini kita jahit dulu keliling ya. Oh ya, sebelum dijahit langkah baiknya dibukul dulu biar membantu perekatan, terus kemudian perapian juga. Mana yang belum rekat bisa dibukul seperti ini. Oke, kita lanjut jahit. Sebelumnya kita kasih minyak dulu ya, karena ini berhubungannya sekali lagi dengan lem ya. Ini berulang-ulang saya ingatkan biar nanti tidak kecewa nanti pas waktu menjahitnya, karena nanti tidak akan ngenam kadang di yang bagian bawahnya. Jadi kalau tidak ngenam nanti ngulangi lagi, harus ngepaskan lubang yang sama. Nanti kalau pas ya bagus, kalau nggak pas lagi kan kurang rapi. Nah, ini kurang lebih 2 mili dari tepi bahan ya. Nah, pelan-pelan saja kita stop sampai sini, dua-duanya semuanya dijahit seperti ini ya. Nah, jadi tadi kalau tidak presisi di belakangnya itu biasanya ada yang kejahit sedikit, ada yang tidak terjahit, atau mungkin terlalu tebal. Nah, jadi makanya harus presisi ya. Amannya lagi dinaikkan ke atas sedikit yang bagian o-ring belakangnya tadi, jadi pasti terjahit ya, walaupun nanti agak ketebalin kadang-kadang yang di bagian belakangnya, tapi nanti kan itu nggak nampak, cuma kalau dilihat kan nggak bagus. Nah, ya jadi seperti ini hasilnya. Nah, ini kalau kita apa namanya, kita mati kan bagus. Nah, ini kalau kita balik nah sama, jadi ini juga oke ya. Baru kemudian kita lanjut lagi, ini mengepaskan dua bagian, jadi pas di tengah-tengah. Nanti ini untuk tanda sebagai yang satunya lagi yang untuk disatukan, jadi harus tandai gini biar sama, nanti presisi benar-benar pas di tengah. Nah, ini juga nanti ini yang akan disatukan tadi, ini juga harus pas di tengah juga ya tadi ya, untuk yang menandainya untuk ini ya. Ini yang bagian tadi yang sudah di awal tadi, yang ukurannya udah disampaikan di awal. Nanti ini jangan terbalik, ini yang bahan ketemu bahan ya. Jadi nanti seperti ini. Terus kita bawahnya itu kita sisakan yang untuk bagian resleting tadi sekitar setengah senti atau 1 cm. Nah, ini jahitnya saya pakai benang biasa, hanya ini untuk jahit bantu aja. Nah, ini pakai benang biasa, saya mesin biasa, jadi masih tetap berjalan ya, tidak masalah. Ini sekedar jahit bantu saja biar tidak lari, jadi ini tidak dipatenkan ya, jadi nanti jahitannya ini tidak kelihatan karena di bawah. Terus baru kemudian nah ini dua-duanya ya tadi ya. Terus baru ini jangan sampai terbalik, yang bagian yang kecil tadi yang atas yang pendek itu yang digabungkan seperti ini ya. Jadi yang bagus di dalam. Nah, ini kita jahit. Nah, ini langsung pakai nilon karena ini nanti yang sebagai jahitan utamanya ya,
Jadi kalau tadi hanya jahit bantu saja, bisa pakai mesin biasa atau nilan juga nggak jadi masalah. Nah, ini bagian atas tadi jangan sampai terbalik yang di sana tadi. Jadi yang pertama 26, ini bagian yang 26 nya kemudian langsung dibalik, langsung di balas, ditindas seperti ini. Ini juga jangan sampai terbalik. Kalau pouringnya punya saya ini, karena yang belakangnya kan ada lem-lemnya. Ini kita langsung potong pendek, pangkas pendek. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi stikannya, nah, dua-duanya kita buat seperti ini juga. Terus kemudian ini nanti jahitnya seperti ini ya. Jadi yang bagus yang dipakai ketemu yang dipakai. Nah, seperti ini nanti kita jahitnya, nanti jahit guling. Nah, sebelum ini juga langsung bisa dipakai, tapi kalau mau bagus lagi kita kasih kantong-kantong di dalamnya berapa, ada satu resleting, satu untuk kantong. Nah, ini untuk kantongnya jadi buat ukuran sama ya, ini seperti itu tadi ya. Nah, ini cara nempelnya seperti ini. Jadi yang bagus semuanya dijahit ketemu yang bagus. Nah, seperti ini jahitnya ya. Oke, jahitnya seperti ini sekitar 1 cm atau 0,8, pasnya 1 cm sudah sudah bagus. Nah, kemudian ini kita jahit juga dengan yang satunya tadi. Nah, jahitnya seperti ini yang bagus juga ya, bagus, jadi bagus ketemu bagus. Yang dipakai yang artinya yang di luar, dipakai untuk di luarnya. Ini langsung juga sama, kurang lebih 1 cm juga, jahit seperti ini. Ini juga langsung pangkas pendek ya. Nah, nanti untuk yang bagian ininya, bawah dalamnya kita lem dulu. Nah, seperti ini fungsinya adalah untuk mempercantik ya, variasi cantik. Jadi ini nanti dikasih lem biar bisa rekat, biar rekatnya nanti seperti ini dulu. Nah, ini harus presisi antara depan dan belakangnya. Jadi nanti saat dijahit nanti juga pas bagian yang diinginkan, jadi yang belakangnya sama. Ini juga langsung jahit juga keliling atasnya aja jahit. Nah, seperti ini hasilnya ya. Ini kemudian setelah ini kita kasih jahit bantu jahit biasa untuk membantu ngelipet-ngelipetnya tadi. Nah, ini biar nggak salah, ini yang bagian depannya ya. Depan itu arahnya kalau dari sini yang ke kanan, nanti yang di belakang ini yang ke kiri. Nah, ini ya jahitannya seperti ini. Jadi ini nanti arahnya ke sana, ini yang di depan, biasanya seperti itu. Jadi dibuatnya. Nah, kemudian untuk sekarang yang pakai resleting ini ya pembuatannya. Jadi ukurannya seperti yang ada di video. Kalau modelnya ini bisa niru atau bisa buat sendiri ya. Ini seperti ini tadi ukurannya ya. Nah, kemudian kita lem sama juga, ini kita satukan, dan di kelilingnya ini 1 cm kurang lebih. Ini kita lem juga, nunggu kering baru sama. Ini disatukan juga, dilipat seperti ini. Ini sama caranya seperti yang di awal. Kalau saya lebih suka yang seperti ini kalau untuk variasi tas ya, daripada menggunakan cat pinggiran atau feather. Yang pertama lebih cepat, yang kemudian yang kedua sama juga rapi seperti ini ya. Nanti akan saya tunjukkan juga cara feather ya. Jadi nanti berapa kali pengulangan akan saya tunjukkan. Ini sama ya, ditusuk-tusuk pakai point. Nah, ini yang pertama yang lurus-lurusan tadi, yang lengkungan tadi harus dipaskan dulu. Dan bagian sudut-sudutnya ini bisa langsung pakai full point. Ini yang bagian yang terakhir.
Oke, jadi seperti ini ya. Oh ya, jangan lupa ya subscribe, nanti akan ada video-video tentang belajar yang lainnya, membuat tas atau yang lainnya. Karena kalau untuk membuat tas ini selalu belajar ya, jadi ada yang baru kita coba, kita buat, nah seperti itu. Oke, jadi ini kita pukul-pukul ini untuk merapikan, mukulnya arahnya agak arah ke dalam gitu ya, dipleset-plesetkan gitu ya, biar untuk tambah kuat lagi pas di malnya. Ini pukul-pukul seperti ini ya, pukul pelan aja, baru kemudian nanti kita buat yang bagian untuk tempat resletingnya. Ini kita bagi menjadi dua, kira-kira ini 1 cm, ini segitiga juga 1 cm. Kemudian kita pas di tengah, kita garis juga. Ini nanti akan kita potong, kita pangkas, kita gunting. Nah, ini ya seperti ini ya, ini kita guntingkan. Nah seperti ini setelah digunting ya, jadi ini sudah dilem juga, jadi udah nunggu kering. Nah, kemudian direkatkan seperti ini. Ini juga sama ya, ini biar mudah buat seperti ini ya. Nah ini ditempel-tempelkan dengan pakai pulpen atau alat, kalau kukunya panjang pakai kuku panjang. Nah ya, jadi ini sama, ini juga dibuat. Nah seperti ini lakukannya ya, jadi pakai tangan aja. Kalau pakai kuku panjang lebih enak juga, ini karena menyungkit-nyungkit, harus nyungkit-nyungkit ya. Pelan aja, yang penting nanti rapi, tidak usah terburu-buru, karena memang kalau untuk membuat tas ini tidak perlu buru-buru, karena akan membuat yang hasilnya biar cantik, dipakai bagus, awet, dilihat juga bagus, semua orang jadi tertarik. Ini custom ya, jadi teman minta dibuatkan dari motif kulit buaya ya, jadi ini minta yang variasi, tidak suka. Nah jadi seperti ini resletingnya. Resleting nanti harus lebih dari yang lubangnya tadi. Nah, ini kita tempel dulu, kita buat dulu kantongannya. Ini yang bagus, semua bagus juga dijahit. Nah seperti ini nanti hasilnya ya, nempelnya seperti ini. Sebelum ditempel juga dikasih lem dulu untuk membantu. Nah ini kita lem, nanti sebelum dilem, sebelum ditempel ya dikasih dulu resletingnya, kepala resletingnya ya. Ini kepala resleting yang kecil, yang ukuran 3 cm, ukuran 3. Nah ini kita lem dulu, setelah lem baru kita tempelkan seperti ini. Ini juga sama ya, nunggu agak kering ya, tidak bisa langsung ditempel, biar nanti bisa disetel rapi. Nah jadi panjangnya nanti ini harus lebih, jadi kita buka gini dulu, kita main bagian bawah dulu ya. Bagian bawah kita jahit dulu, langsung full, kira-kira 1 sampai 2 mili jaraknya ya, yang penting rata terjahit. Ini yang penting pelan, rapi. Ini resletingnya kalau ganggu dinaikkan dulu ke atas. Nah, jadi kita stop sampai di sini, kira-kira 2 mili juga jaraknya. Kemudian kita putus dulu. Ini kita buat begini, kita samakan tadi. Lakukannya kita buat seperti ini juga, kita jahit. Ini mohon maaf berisik ya teman-teman ya, ini pagi karena orang berangkat sekolah, jadi rumah saya tepi jalan, tidak punya ruangan khusus rekaman yang kedap ya. Nanti yang penting doakan saja biar nanti bisa buat. Oke, semangat teman-teman. Nah ini kita lanjut. Nah kita buat seperti ini juga, kita jahit atasnya. Nah ini kita bengkokkan gini juga, langsung tepi 2 mili kurang lebih, yang penting jaraknya sama. Nah kita pangkas singkat saja, kita pangkas, potong pendek. Nah ini hasilnya ya. Sebelumnya ini kita jahit dulu yang kelilingnya. Nah
ini yang tadi ya kita gambarkan sini, ini untuk pas, biar pas saja nanti, biar presisi. Nah ini ukurannya ini ya, ini yang lubang tadi kira-kira setengah senti atas, setengah senti bawah keliling ya. Ini biar bisa masuk fungsinya, jadi kita mengikuti seperti ini. Kalau belum pas nanti bisa dibesarkan lagi, yang penting tidak melebihi, karena nanti ini akan dilem dan dijahit ya. Jadi nanti biar tidak lepas variasi resletingnya ini. Nah nanti hasilnya seperti ini ya, ini belum jahit, udah jahit keliling ya. Nah ini kita lanjut jahit, langsung jahit keliling ya, mutar, tapi jangan lupa bagian bawahnya tadi harus dihindar-hindarkan, bagian yang poringan tadi, bagian kantongnya ya. Nah, kalau tidak dihindar-hindarkan nanti akan kejahit. Nah ini jahit yang bagian atasnya dulu, baru nyampe ke bawah. Nah setelah di sini ini langsung naikkan ke atas ya semuanya ya. Kalau enggak dinaikkan ke atas nanti terjahit ya. Terus kemudian resletingnya kalau dibuka nanti buntu nanti ya, tidak ada kantongnya nanti. Nah ini ya, harus hati-hati dan jangan lupa kalau langsung asik menjahit nanti terjahit, ulangi lagi ya. Jadinya harus diperhatikan benar ya di sini ya teman-teman. Ini jahit aja, ikuti tadi sekitar 2 mili dari tepi. Ini diusahakan sama ya, biar jahitannya rapi, pelan-pelan saja, intinya rapi dan kuat. Nah, begitu sampai sini, ini kembalikan lagi yang bagian bawah tadi. Nah, langsung lanjut lagi. Nah terus stop yang tadi ya, dilebihkan aja, tindas lagi nggak jadi masalah, lebih kuat. Nah ini ya, jadi tidak terjahit. Kita agak bersihkan lem-lemnya, ini kita karena minyak tadi, saya bersihkan minyaknya maksudnya. Oke, nah ini hasilnya yang tadi, yang di bagian depan, ini bagian belakang. Nah ini kita jahit bawah sampai tepi. Nah ini hasilnya ya, jadi nanti ini kita langsung udah jadi ya. Ini kita masukkan ke dalam tasnya tadi, jadi membuat tasnya itu membuat puringnya terpisah ya teman-teman ya. Ini nanti kita lipat, bagus lagi dilem, lebih lebih teratur. Ini saya coba tidak pakai lem, kita langsung, saya pakai langsung saja, langsung lipat, yang penting rata dan rapi. Ini bagian yang ujung tadi yang pas batas jahitan, kita paskan juga batas jahitannya. Terus kemudian setel bagian satunya lagi, ini paskan juga jahitannya, biar kepolanya tadi pas kan, jadi lebih pas. Jadi nanti kalau ditutup tidak miring, jadi presisi. Nah seperti ini ya. Baru ini dilipat juga semuanya, ikuti lipat, kemudian saya bantu pakai jepitan ini. Yang penting ini keliling, jadi di setel polanya. Nanti kalau misalnya ada yang kelebihan dilepas dulu, nggak jadi masalah. Ini insya Allah pas ini ya. Nah ini asalkan ukurannya tidak berlebih, sama, itu pasti sama. Sudah pas, sudah rata, ini baru kita jahit keliling. Kalau harusnya pakai mesin sepatu ya, kalau ini pakai mesin jahit yang seperti biasanya. Ini jahitnya jadinya dari dalam ya, jadi nanti yang ini yang kelihatan di luarnya. Yang penting setelan kenceng benangnya ini harus ke atas, biar nanti benang yang ada di belakangnya itu rapi, naik ke atas, masuk ke dalam lubangnya. Nah,
seperti ini jahitnya ya. Ini pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru, yang penting rapi. Dari pinggir sekitar 2 mili ya. Nah ini diikuti aja, jadi sesuai tadi, karena kalau udah kencang jahitannya, udah dirasa memang cukup kuat bagus, ini nggak apa-apa di main-mainkan seperti ini, nggak apa-apa. Jadi ditarik, yang penting bisa terjahit rapi ya. Nah seperti ini teman-teman hasilnya ya. Nah, jadi rapi dan jahitan juga masuk ke dalam. Nah, ini kelilingnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi kantongnya ada, terus kemudian untuk resletingnya juga ada, jadi kelihatan bagus. Nah ini kita tinggal masukin yang resletingnya tadi, kepalanya yang tadi bisa pakai kepala variasi, dikasih kantongan itu juga bagus. Ini kalau ini saya pakai yang aslinya tadi ya, sama karena yang variasi yang gundul itu juga cari yang YKK pasti bagus. Nah ini seperti ini hasilnya ya. Nah ini tinggal kita kasih stopper ini saya juga beli di online, kalau nggak salah, kalau nggak 800 atau 1000 berapa gitu ya. Ini jadi sistemnya memudahkan, langsung sistem main masukkan, terus kemudian ini sistemnya pakai sistem baut. Caranya lihat ya, seperti ini, dikecilkan, runcingkan ujungnya, dilipat, terus kemudian dimasukin, terus kemudian kita kunci dengan bautnya. Ini belinya seperangkat ya, ada bautnya langsung, jadi sangat praktis sekali ya, recommended. Saya lebih hemat waktu kalau pakai seperti ini daripada pakai bahan lagi. Oke, nah seperti ini jadinya ya. Tinggal pembuatan selempangnya itu nanti ada saya taruh di link ya, link pembuatan selempangnya. Ini kalau sudah ada selempangnya cantik. Ini yang minta karena warnanya polosan, tidak ada sepatunya. Kalau pakai sepatu sebenarnya lebih bagus, karena permintaan nggak pakai sepatu ya, jadi saya buatin seperti ini. Nah ini kalau dibuka ya, jadi kecil tapi luas, dalamannya bisa untuk naruh karena ada beberapa kantong-kantongnya. Nah seperti ini ya. Nanti link akan saya taruh depan. Nah ini yang belakang itu nanti ini ya, jadi linknya saya kasih nanti untuk selempangnya. Jangan lupa subscribe ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.